Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat bertemu antar rumah keluarga pada pagi hari ini, sekalipun situasi dan kondisi yang nampaknya belum juga mengalami kemajuan, perubahan yang berarti. Namun demikian, saudara dan saya harus tetap jaga kondisi kerohanian kita tentunya. Dan pada pagi hari ini saya menyampaikan tema renungan, yaitu Dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Setelah pada bulan atau bulan April kita sedang menghayati dengan merenungkan makna kematian daripada Tuhan Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati, maka tema yang pada pagi hari ini saya angkat adalah Dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Bacaan ayat yang saya ambil dari Alkitab, nanti setelah saudara-saudara sekalian turut dengan seksama mengikuti perenungan pada pagi hari ini, ayat yang saya ambil adalah Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19, kemudian Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. Saya ingin memberikan satu gambaran mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan beberapa kali menurut catatan kitab Injil, yaitu mengenai penderitaan, kemudian kematian dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemudian kebangkitannya dari antara orang mati. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa itu terjadi dan dialami. Maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah supaya para murid dan tentunya setiap orang yang percaya dapat mengambil hikmahnya, dapat belajar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah merupakan pengejawantahan daripada Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa dalam hal ini saya artikan termasuk berkuasa di dalam alam kematian dan kebangkitan. Di dalam keadaan perang, saya ambil gambaran, satu kelompok, boleh itu dikatakan suku, boleh dikatakan itu adalah bangsa. Kalau mereka itu menyerah kepada musuh tanpa perlawanan atau tanpa peperangan, itu adalah merupakan kekalahan yang fatal. Ada sementara banyak orang yang bertanya, kalau Tuhan Yesus itu Allah, mengapa Dia harus seakan-akan seperti orang yang
kalah sebelum perang. Apakah penderitaan bahkan kematian daripada Yesus di atas kayu salib itu bukan merupakan penyerahan dalam tanda petik? Bahkan ketika murid-muridnya pada waktu itu Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan memenggal telinga dari salah seorang hamba imam. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sarungkanlah pedangmu. Barang siapa bermain pedang, dia akan kena pedang. Kemudian Tuhan Yesus mengambil telinga yang putus akibat ditebas oleh Petrus tadi, ditempelkan kembali kepada tempat yang semula. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu memang tidak lepas daripada rencana daripada Allah, di mana dengan cara itu maka Allah yang berprakarsa mengutus anaknya datang ke bumi ini untuk memberikan nyawanya. Dan itu saya tuliskan pada poin yang kedua. Poin yang pertama, dalam keadaan perang, menyerah kepada musuh tanpa perlawanan atau peperangan adalah sesuatu kekalahan yang fatal. Poin yang kedua adalah memberi untuk menerima kembali adalah misi dari pelayanan Yesus dalam rangka penyelamatan manusia atas dosa. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kelihatannya ketika Yesus berada di bumi ini, dia harus mengalah dalam tanda petik daripada pihak imam, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Bahkan dari mulut daripada Tuhan Yesus tidak ada kata-kata, paling tidak pembelaan. Kita dapat melihat wujud daripada penyerahan diri secara total kepada Allah Bapa. Itu adalah tugas, itu adalah misi yang diemban oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi ini. Tetapi Yesus tahu kedatangannya di bumi ini dalam mengemban misi memberikan nyawanya, memberi untuk menerima kembali adalah misi daripada pelayanan Yesus yang dia terima daripada Allah Bapa untuk penyelamatan manusia. Sekalipun di dalam hal ini pun sebetulnya secara manusia tidak begitu gampang, tidak mudah. Kita ingat pergumulan daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani beberapa saat sebelum dia ditangkap. Di dalam pergumulannya di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus tawar-menawar dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, ya Bapa. Itu dikatakan oleh
Tuhan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani itu. Dan karena doa itu kalimatnya diakhiri bukan kehendakku melainkan kehendakmu, maka di situ kita dapat melihat Allah Bapa mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan hebat dari sisi kemanusiaannya. Dari sisi kemanusiaannya. Allah Bapa menyerahkan anaknya bukan tanpa rencana. Ini poin yang ketiga. Bahkan sebelum alam semesta ini dijadikan, Allah itu seakan-akan sudah membuat blueprint, membuat rancangan bahwa manusia yang diciptakan, yaitu Adam, yang dikatakan di dalam firman Tuhan diciptakan menurut rupa dan gambar daripada Allah itu sendiri. Dengan harapan supaya manusia yang sudah diciptakan atas gambar dan rupa Allah itu boleh mendiami bumi yang sudah dipersiapkan, walaupun pada waktu itu belum dilakukan oleh Tuhan penciptaan dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Adam pada waktu itu belum jatuh dalam dosa. Citra dan gambar daripada Allah seutuhnya masih ada pada Adam itu. Baru setelah terjadi peristiwa yang fatal ketika Adam dan Hawa itu mendengarkan bujuk rayu daripada iblis, gambar daripada Allah, citra Allah yang ditaruhkan di dalam diri Adam itu menjadi berantakan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, Allah sudah mempersiapkan anak domba. Anak domba yang harus dikorbankan demi penyelamatan manusia, yaitu Adam dan keturunannya, melalui pencurahan darah daripada anak domba. Nah, anak domba yang dimaksud di sini adalah berbicara mengenai Yesus sendiri. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, maka hambaku itu setelah menjalani proses penyerahan diri untuk dikorbankan, maka hasilnya adalah hambaku itu menjadi puas dalam rangka penyelamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu beserta dengan keturunannya yang menerima Mesias yang sudah disediakan oleh Allah Bapa untuk penyelamatan mereka. Itu yang terjadi dan kita alami dan selama ini sudah kita terima dengan iman. Hasil pembenaran daripada apa yang sudah dilakukan oleh Mesias bagi kita. Untuk mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Bangsa Israel memang setiap tahun sekali mengadakan peringatan hari raya, hari besar mereka, yaitu hari raya Paskah. Setiap tahun sekali. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, menurut kesaksian daripada Rasul Petrus
yang dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, dan kesaksiannya itu ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 itu. Karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Dan Allah sudah menyediakan bagi saudara dan saya anak domba Allah yang sesungguhnya, yaitu darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas bukit Golgota. Poin berikutnya adalah sepertinya tidak ada cara lain bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anaknya bagi keselamatan manusia dari dosa. Maksudnya begini, seakan-akan tidak ada pilihan yang lain, tidak ada jalan lain dalam rangka penyelamatan manusia daripada dosa. Apakah dengan cara Allah mengutus penghulu malaikatnya yang gagah perkasa, sehingga tanpa peperangan oleh malaikat yang gagah perkasa yang diberikan otoritas bisa membereskan kehidupan manusia yang berdosa itu supaya tidak harus mati. Tetapi itu bukan cara yang fair. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah manusia 100%. Ya. Kalau firman memang datang daripada Allah Bapa. Menurut Injil Lukas, Injil Matius dan Yohanes, ya. Di dalam roh memang dia datang daripada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi untuk sementara waktu, seketika waktu, firman itu harus dibungkus oleh daging. Inilah yang saya maksudkan, daging inilah yang memenuhi syarat untuk menjadi korban keselamatan. Ya, daging seperti daging anak domba. Dan itu adalah berbicara Yesus yang secara manusia. Jadi betul-betul manusia. Dan dalam keadaan manusia seperti mengambil sifat sebagai manusia seutuhnya, dia tidak terlepas daripada cobaan. Tidak lepas daripada ujian. Dan akhirnya melalui ujian itu Yesus yang secara manusia, yang secara daging memenuhi syarat untuk menjadi korban yang harus dipersembahkan. Kriteria di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel akan mempersembahkan anak domba Paskah, ketika riwayatnya bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, anak domba itu harus mulus, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak berbelang-belang kulitnya. Itu adalah menggambarkan kemulusan. Menurut Yohanes Pembaptis, ketika dia didatangi oleh Yesus untuk dibaptis di Sungai Yordan, dia berkomentar, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Itu yang saya maksudkan kriteria bagaimana anak domba Paskah itu harus tanpa celah, tanpa cacat, baru bisa diterima oleh Allah untuk menjadi korban secara sah. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia didatangi oleh Yesus di Sungai Yordan itu, minta untuk dibaptiskan.
Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 21 dan Roma pasal 11 ayat 36. Karya keselamatan itu pertama-tama harus datang daripada Allah sendiri. Kemudian segala persyaratan bagaimana korban itu layak diterima oleh Allah sendiri sebagai memenuhi persyaratan untuk menjadi korban keselamatan, yaitu Allah sendiri yang berpakarsa. Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Poin yang terakhir, kematian dan kebangkitan Kristus telah lebih dahulu dinubuatkan. Di dalam Alkitab, para nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan mengenai kedatangan Mesias ini, bahwa dia harus mengalami penderitaan, sengsara di atas kayu salib di Golgota, itu penggenapannya, kemudian mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalimat-kalimat yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah bahwa apa yang dialami oleh Yesus Sang Mesias itu adalah sesuai dengan program, sesuai dengan rencana daripada Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak atas kemauannya sendiri, seperti dia datang daripada Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Dia memberikan nyawanya dan dapat menariknya kembali. Itu adalah tugas yang diterima oleh Tuhan Yesus daripada Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini adalah mengingatkan kepada saudara dan saya tentang karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, janganlah lepas pengharapan, janganlah lepas keyakinan iman, seperti yang saudara dan saya selama ini pelajari dan kita terima di dalam hati kita masing-masing, sampai kita menanti kepada penggenapannya, yaitu penyelamatan atas tubuh, jiwa, dan roh kita yang kekal. Kemudian satu hal yang saudara dan saya tidak boleh lupakan, yaitu tetap berpegang kepada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini kembali kami dapat merenungkan betapa Allah yang Maha Kuasa, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan apa yang terjadi dan kami alami adalah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Kiranya itu tidak akan lepas daripada ingatan kami untuk berpegang teguh kepada janji karya penyelamatan yang sudah Tuhan kerjakan sekali sempurna dan kekal sampai selama-lamanya. Berkati anak-anakmu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, biarlah kasih setia daripada Tuhan akan terus
mengawal, akan terus menyertai, akan terus memberikan kepada kami rasa tentram, rasa sejahtera, rasa ada perlindungan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami akhiri renungan pada pagi hari ini dengan memohonkan berkat daripada Engkau. Kiranya turun atas kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat rohani yang disediakan Allah Bapa kami di surga dan diberikan kepada kami anak-anaknya yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia, Allah yang bekerja dengan kehendaknya. Kiranya berkatnya dinyatakan atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.